alam bayang-bayang. Baru di zaman Yesus dijelaskan ternyata ada dua bentuk alam di tempat itu yang orang perjanjian lama tidak tahu. Maksud saya setelah Yesus bangkit, orang mati itu masuk sini atau langsung dibawa ke Yesus? Loh, ya masuk sini. Kalau dengan Yesus kalau sudah kebangkitan, orang itu harus bangkit dulu. Ya kan? Ada orang kudus yang keluar tuh waktu Yesus mati. Orang kudus itu adalah roh-roh yang menanti pada zaman perjanjian lama. Keluarnya pun apakah dengan kebangkitan? Kelihatannya tidak. Bangkit rohnya dari keadaan yang di soul tadi loh. Berarti masuk kota kudus dari gitu. Iya. Nah, masuk ke Firdaus ini bukan ke surga. Surga itu setelah kebangkitan. Makanya kita menunggu kebangkitan orang-orang mati. Dalam pengakuan iman kan gitu. Ya toh? Kami menunggu kebangkitan orang-orang mati. Jadi intinya sebelum Yesus bangkit dan setelah sama aja ya maksudnya? Ya enggak. Sebelum Yesus bangkit, orang masuk ke soul yang tidak tahu apa keadaannya. Hanya alam gelap gitu aja. Nah, setelah Yesus datang, dijelaskan dulu. Ternyata di dalam alam itu ada dua tempat. Yang memungkinkan itu terjadi karena kebangkitan Yesus ini. Kita tahu gitu loh. Tapi diceritakan secara antisipasi. Ya kalau nggak antisipasi, kalau dia bangkit kan nggak kembali lagi nampak lagi di bumi. Maka dikatakan dalam keadaan sebelum bangkit ini gitu loh. Sebagai antisipasi. Ya, jadi hanya perjanjian baru yang menjelaskan tentang adanya dua tempat ini. Perjanjian lama tidak tahu menau. Kita baca di dalam Khotbah pasal 3 ayat 18. Tentang anak-anak manusia berkata dalam hati, Allah tidak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka adalah binatang. Ya, seperti binatang aja gitu. Karena nasib manusia tidak sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, coba masa kayak gitu gambarannya. Kedua-duanya mempunyai satu tempat. Ya, kan enggak. Menurut Alkitab, menurut perjanjian baru kan enggak gitu. Enggak. Tempatnya binatang dan tempatnya manusia beda. Dan itu pun binatang enggak punya roh, buktinya enggak punya agama. Karena roh itu kemampuan batin untuk mengenal Tuhan. Coba tanya kalau punya kucing agama mau apa? Tidak ada. Karena mereka tidak punya roh. Hanya punya nafas kehidupan. Jelas ini ya? Tadi saya mau tanya tentang yang zat Roh Kudus tadi. Dan saya orang itu sudah dibaptis. Terus kemudian dia ikut gereja setan. Berarti dia kan sudah mewujud Roh Kudus. Belum tentu. Pengikutnya itu dibujuk atau secara sadar memang menolak kekristenan untuk mengikuti. Kalau dia dibujuk. Nah kalau bujuk bisa ada kemungkinan bisa kembali. Jadi kalau begitu di dalam orang mati dalam Kristus itu akan ditempatkan namanya Firdaus.